Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya salah satu mahasiswi Universitas Maritim Raja Ali Haji atas nama Siti Aisyah dengan NIM 200301028. Baiklah, materi yang akan saya bahas kali ini yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan. Pembahasan kali ini didasarkan pada kompetensi dasar 3.12 yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan, film, cerpen, puisi, novel, dan karya seni daerah yang diperdengarkan dan dibaca. Tujuan pembelajarannya yaitu diharapkan siswa mampu menelaah bagian-bagian struktur dan unsur-unsur kebahasaan teks ulasan. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materinya, yaitu apa itu teks ulasan. Teks ulasan adalah suatu teks yang berisi ulasan atau penilaian terhadap suatu karya seperti film, buku, lagu, hingga karya sastra dan seni lainnya. Teks ulasan disebut juga resensi. Ciri-ciri teks ulasan, strukturnya terdiri atas orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis mengenai suatu karya atau produk. Yang ketiga, opininya berdasarkan fakta yang dipresentasikan. Yang keempat, memiliki nama lain yaitu resensi. Baiklah, selanjutnya yaitu unsur kebahasaan teks ulasan, yaitu ada istilah, yang kedua sinonim dan antonim, yang ketiga nomina, yang keempat verba, yang kelima pronomina, yang keenam konjungsi, yang ketujuh preposisi, yang kedelapan artikel, dan terakhir adalah kalimat simpleks dan kompleks. Untuk memperjelas pemahaman mengenai unsur kebahasaan teks ulasan, maka akan saya jelaskan satu-satu. Yang pertama ada istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Istilah khusus adalah istilah yang digunakan untuk bidang tertentu dan pemakaiannya hanya dipahami oleh orang yang berkecimpung dalam bidang tersebut. Yang kedua ada sinonim dan antonim. Sinonim adalah kata yang memiliki bentuk yang berbeda, tetapi memiliki arti atau pengertian yang sama atau mirip. Contoh, obrolan orang itu mirip dengan dialog dalam film Romeo dan Juliet. Yang kedua adalah antonim. Antonim adalah kata yang artinya berlawanan satu dengan yang lain. Contoh, besar atau kecil bukanlah jaminan barang itu berharga atau tidak. Selanjutnya ada nomina. Nomina atau kata benda adalah kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda atau segala yang dibedakan. Kata benda dibagi menjadi dua jenis, yaitu kata benda konkret seperti meja, buku, dan bola, serta kata benda abstrak seperti pikiran dan angin. Nomina juga dibedakan menjadi dua, yakni nomina dasar dan nomina turunan. Selanjutnya ada verba atau kata kerja. Verba aktif adalah verba yang subjeknya berperan sebagai pelaku atau menunjukkan tindakan atau perbuatan. Contoh, Putra memelihara ikan gurame. Sedangkan verba pasif adalah verba yang subjeknya berperan sebagai penderita, sasaran tindakan atau hasil. Contoh, film horor ini banyak disiarkan televisi Indonesia. Baiklah, selanjutnya ada pronomina. Pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Contoh, kata ganti orang, saudara, bapak, ibu, nyonya, tuan, ia, dia. Kata ganti pemilik, ku, mu, nya. Kata ganti petunjuk, ini, itu. Kata ganti penghubung, yang. Kata ganti tak tentu, siapa, barang siapa, sesuatu, masing-masing. Dan selanjutnya ada konjungsi. Konjungsi adalah kata tugas atau kata penghubung yang berfungsi menghubungkan dua buah klausa, kalimat, atau paragraf. Konjungsi yang sering digunakan dalam ulasan film atau drama umumnya berupa konjungsi koordinatif. Contoh, dan atau tetapi. Lalu yang kedua konjungsi subordinatif. Contoh jika, agar, meskipun, alih-alih, sebagai, sebab, karena, maka, sesudah, sebelum, sementara. Dan yang ketiga konjungsi korelatif. Contoh baik, maupun, bukan, melainkan, tidak hanya, tetapi. Dan konjungsi antar kalimat. Contohnya sebaliknya, di samping itu, selanjutnya. Selanjutnya ada preposisi. Preposisi adalah kata tugas yang berfungsi sebagai unsur pembentuk frasa preposisional. Contoh, di, ke, dari, pada, dengan, secara, tanpa, dan bagi. Lalu yang terakhir ada kalimat simpleks dan kompleks. Kalimat simpleks dan kompleks adalah kalimat yang memiliki suatu verba utama. Contoh, sinetron Pangeran banyak digemari kaula muda. Dan yang kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki dua verba utama atau lebih. Contoh,
SCV adalah jenis film imajinasi pengetahuan yang dikembangkan untuk mendapatkan dasar pembuatan alur film yang menitik beratkan pada penelitian dan penemuan biologi. Baik, cukup sekian materi dari saya. Terima kasih dan selamat belajar.